Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi ta'atihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Bapak Agus Nana Sukena. Alhamdulillah pagi ini senang bisa bersilaturahim dengan jamaah sholat subuh di Masjid Nurul Masyriq Ujung Berung Indah. Kali pertama bersilaturahim, mudah-mudahan jadi amal soleh untuk saya khususnya dan untuk kita semua. Dan alhamdulillah pagi ini Allah masih berikan nikmat dunia beserta isinya untuk kita. Kata Rasulullah SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Siapa di antara kalian, sabda Rasulullah, yang di pagi hari memiliki 3 hal, maka dia sudah diberi dunia beserta isinya. Sisanya selain yang 3, perhiasan. Yang 3, nikmat utama. Sisanya selain yang 3, perhiasan. Apa saja yang 3? Yang pertama, aminan fi sirbihi. Pikirannya tenang, hatinya damai, jiwanya tentram. Alhamdulillah kita tidak takut atap masjid roboh karena gempa misalnya. Alhamdulillah kita tidak takut tidur di dalam kamar di bawah selimut. Di saat saudara-saudara kita hari ini, bahkan kemarin berita terakhir jam 5 sore masih terjadi gempa di Nusa Tenggara Barat. Dan kabar terakhir, korban yang meninggal sudah sampai 515 orang. Masih banyak, masih besar kemungkinan untuk bertambah karena gempa-gempa susulan masih mungkin menyusul, masih mungkin terjadi. Alhamdulillah kita tidak ada kekhawatiran sejauh ini. Kita tidak ada kekhawatiran seperti saudara-saudara kita yang tinggal di Nusa Tenggara Barat sana. Aminan fi sirbihi. Kita aman, kita tenang, kita tentram pagi ini, alhamdulillah. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Fisik kita sehat insyaallah. Yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan. Yang ketiga, kalau pikiran sudah tenang, kalau fisik sudah sehat, biasanya enak makan juga. Maka kata Rasulullah yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Dia punya makanan yang bisa dikonsumsi pada hari itu. Nikmat dunia hanya 3, pikiran tenang, fisik sehat, dan enak makan. Sisanya al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, keluarga, perhiasan. Karena punya harta dan punya anak, tapi kalau pikiran tidak tenang, juga gak enak nikmat dunia. Punya harta, punya anak, tapi fisik kita sakit-sakitan, juga gak enak. Nikmat dunia tidak terasa nikmat. Punya anak, punya harta, tapi makan serba susah. Ini dilarang, itu gak boleh, ini darah tinggi, itu dan seterusnya. Dunia juga tidak terasa nikmat. Nikmat dunia hanya ada 3, kata Rasulullah. Pikiran tenang, fisik sehat, enak makan. Sisanya nikmat perhiasan dunia. Maka alhamdulillah pagi ini Allah berikan kita bukan hanya sekedar 3 hal tadi, amin, mu'afan, dan qutu yaumihi. Allah berikan kita nikmat dunia bahkan dengan perhiasan-perhiasannya.
Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bisa bersyukur. Bahkan ada dialog yang luar biasa. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa ashkur laka?" Bagaimana cara saya bisa bersyukur? Kata Nabi Musa. Nabi Musa galau karena nikmat yang dirasakan begitu banyak. Bagaimana cara saya bisa bersyukur? Sementara ini yang luar biasa. Sementara saya bisa bersyukur juga nikmat yang harus saya syukuri. Tidak semua orang diberi kesehatan. Pagi ini kita diberi kesehatan, alhamdulillah. Tidak semua orang diberikan pikiran tenang. Pagi ini kita diberikan ketenangan, alhamdulillah. Tidak semua orang diberikan enak makan. Kita diberikan nikmat enak makan, alhamdulillah. Tapi yang diberikan kesehatan juga tidak semuanya bisa bersyukur. Kalau kita dikasih sehat dan bisa bersyukur, alhamdulillah. Tapi Nabi Musa akhirnya galau. Orang lain dikasih nikmat nggak bisa bersyukur, saya diberi nikmat sehat bisa bersyukur, maka saya bisa bersyukur, itu juga nikmat. Akhirnya saya bersyukur karena saya bisa bersyukur atas sebuah nikmat. Tapi bisa bersyukur karena bisa bersyukur juga nikmat. Akhirnya mensyukuri rasa syukur karena bisa bersyukur atas sebuah nikmat. Tapi bisa bersyukur karena bisa bersyukur karena bisa bersyukur karena bisa bersyukur atas sebuah nikmat juga nikmat. Kegalauan inilah yang kemudian ditanyakan oleh Nabi Musa, Rabbi kaifa ashkurulak? Bagaimana cara saya bisa bersyukur? Sementara syukur juga adalah sebuah nikmat. Alhamdulillah ya Allah dikasih sehat, dan alhamdulillah saya bisa mengucapkan alhamdulillah. Kemudian di antara makna wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan amat sangat sedikit hambaku yang syakur. Syakur ini dalam bahasa Indonesia bentuk superlatif dari kata syakir. Syakaro berterima kasih. Syakir orang yang berterima kasih. Syakur orang yang banyak berterima kasih. Apa bedanya syakir dengan syakur? Wa qalilu, Allah tidak mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakirin misalkan. Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, amat sangat sedikit hambaku yang syakur. Siapakah hamba yang syakur? Hamba yang syakur adalah hamba yang menyadari bahwa syukur adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri. Karena dia bisa bersyukur, karena bisa bersyukur, bisa bersyukur, karena bisa bersyukur, karena bisa bersyukur. Jadi mata rantai syukur yang tidak pernah putus, itulah yang dimaksud dengan syukur. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di masjid pada waktu subuh ini bentuk rasa syukur kita atas seluruh nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah dan nikmat Al-Qur'an. Kenapa nikmat Al-Quran ini nikmat yang paling besar? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 surat setidaknya, atau 4 surat minimal, satu lagi surat Saba, yang diawali dengan hamdalah. Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan yang terakhir Fatir, surat 1, surat ke-6, surat ke-18, surat ke-34 sahabat itu ya. Dan yang terakhir surat ke-35. Hanya ada 5 surat ini yang diawali dengan hamdalah. Yang unik, dari 5 surat yang diawali dengan alhamdulillah, 4 surat setelah hamdalah itu selalu bicara tentang alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Fatihah. Al-An'am, surat ke-6. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina
kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, gelap dan terang dan seterusnya, alam semesta. Surat Fatir, surat ke-35 juga sama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan. Uli ajnihah, yang punya sayap para malaikat ini. Masna wa thulatha wa ruba', ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah tambahkan ciptaan sesuai dengan kehendaknya. Ada yang sayapnya lebih dari 4. Tapi dari kelima surat ini, 4 surat bicara tentang alam semesta, termasuk surat Sabah, dan yang terakhir surat Al-Kahfi, satu-satunya surat yang setelah hamdalah tidak bicara tentang alam semesta. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab. Kalau tidak ada cerita Nabi Musa, kalau tidak ada cerita Nabi Isa, maka artinya Al-Quran. Alkitab kalau ada cerita Nabi Musa, maka artinya Taurat. Alkitab kalau dalam Al-Quran ada cerita Nabi Isa, maka artinya Injil. Tapi kalau tidak ada cerita Nabi Musa, tidak ada cerita Nabi Isa, maka Alkitab diterjemahkan, diartikan, ditafsirkan Al-Quran. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab, Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran. 4 surat hamdalah bicara alam semesta, 1 surat hamdalah bicara tentang Al-Quran. Maka Al-Quran nilainya setara dengan alam semesta. Ada lagi ayat yang seperti ini, ada banyak. Ada 2 surat yang diawali dengan tabarak. 1 tabarak Al-Furqan, yang kedua tabarak Al-Mulk. Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkuasa Allah, maha mulia Allah, yang di tangannya kerajaan, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu, yang dalam kekuasaannya kerajaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Mulk. Dalam surat Al-Furqan sama-sama diawali dengan tabarak. Di surat Al-Mulk tabaraknya karena bicara kerajaan. Di surat Al-Furqan tabarak yang sama tapi bicara tentang Al-Quran. Tabarakalladzi nazzala ala 'abdihil kitab Furqan liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha mulia Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran. Sama-sama tabarak. Tabarak di sini bicara Al-Quran, tabarak di sini bicara alam semesta. Maka Al-Quran itu sama dengan alam semesta nilainya. Bahkan tidak jarang Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi Al-Quran, untuk Al-Quran, dengan menggunakan alam semesta. Misal dalam surat Al-Waqi'ah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka saya bersumpah, kata Allah, dengan garis edarnya bintang. Garis edarnya bintang, garis orbitnya bintang-bintang. Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum, tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu, dan sumpah ini laqasamun, adalah sumpah yang lau ta'lamuna, seandainya kalian tahu, azim, adalah sumpah yang besar. Kenapa Allah bersumpah dengan sumpah yang besar? Apa sih yang ingin disumpahi? Innahu laqur'anun karim, itu benar-benar Al-Quran yang mulia. Bersumpah dengan alam semesta, untuk Al-Quran, untuk Al-Quran. Intinya Al-Quran adalah nikmat yang setara dengan alam semesta. Nikmat yang kita miliki
sepersekian triliunnya mungkin dari alam semesta. Nikmat sehat, nikmat pikiran tenang, dan nikmat makan. Berapa banyak makanan yang kita konsumsi dibandingkan dengan makanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta? Sangat sedikit. Nikmat Al-Qur'an adalah nikmat yang luar biasa besar, dahsyat. Dan yang kita inginkan dari Al-Qur'an, tentu kita ingin bisa mengaplikasikan isi Al-Qur'an, ingin bisa mengamalkan isi Al-Quran. Karena siapa yang dekat, siapa yang nempel dengan Al-Quran, makin banyak interaksi dengan Al-Quran, makin besar kemuliaan yang Allah berikan. Di antara malaikat yang paling istimewa, malaikat Jibril Allah muliakan. Kenapa bukan malaikat Israel misalnya, malaikat pencabut nyawa, malaikat maut? Kenapa bukan malaikat surga? Surga tempat yang istimewa. Kenapa bukan malaikat penjaga surga? Tapi malaikat Jibril yang Allah istimewakan. Muta'in thamma amin. Malaikat yang paling ditaati, malaikat yang kuat, malaikat yang paling bisa dipercaya. Kenapa malaikat Jibril? Karena malaikat yang dekat dengan Al-Quran, yang menjadi pembawa wahyu-wahyu Allah. Kenapa Ramadan begitu diistimewakan dibanding 11 bulan yang lain? Karena memang bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Seandainya, ini hanya seandainya, Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Muharram. Bulan mana yang paling diistimewakan? Muharram. Mungkin bunyi ayatnya juga Syahrul Muharram alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan kalau bulan Muharram, bulan diturunkannya Al-Quran, nyebut nama Muharram saja kita sudah dapat pahala. Apa sebabnya? Ini seandainya Al-Quran diturunkan di bulan Muharram, kemudian bunyi ayatnya Syahrul Muharram, nyebut Muharramnya saja kita dapat pahala. Kenapa? Karena sudah ada di dalam Al-Quran. Kita nyebut nama Ramadan, Syahrul Ramadan, dapat pahala. Kata Rasulullah, satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Ramadan, Ramadan, alif nun 5. Ramadan, satu-satunya nama bulan, satu-satunya dari 12 nama bulan Qamariyah yang disebut nama dalam Al-Quran hanya Ramadan. Muharram nama bulan tidak ada. Ada disebut 4 bulan haram, tapi tidak disebut nama. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Tapi tidak disebut oleh Allah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Namanya tidak disebut. Yang disebut namanya hanya Ramadan saja. Ramadan, sehingga dengan disebut namanya dalam Al-Quran, menyebut bulannya saja, insya Allah kita mendapatkan pahala Syahrul Ramadan. Kenapa Ramadan diistimewakan? Karena Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Andai turunnya di bulan yang lain yang diistimewakan. Malaikat yang membawa Al-Quran jadi istimewa. Bulan tempat turunnya, waktu turunnya Al-Quran jadi istimewa. Malam turunnya Al-Quran istimewa. Lailatul Qadar. Di mana Al-Quran turun? Di kota mana Al-Quran turun? Makkah, Madinah. Apa yang terjadi kalau dulu Rasulullah SAW hijrahnya dari Makkah itu nggak ke Madinah misalkan? Dari Mekah itu misalnya ke ujung Berung, bisa. Kemudian karena Rasulullah tinggalnya dulu di ujung Berung, misalnya malaikat Jibril akhirnya bolak-balik dari langit ke ujung Berung, langit ujung Berung, langit ujung Berung. Saya yakin insya Allah kota yang diistimewakan oleh Allah Makkah dan ujung Berung. Seandainya kalau dulu hijrahnya, karena sekali lagi di mana Al-Quran berada, di situ Allah akan memberikan kemuliaan. Adanya bersama dengan malaikat Jibril dimuliakan. Adanya di bulan Ramadan, diturunkan di bulan Ramadan dimuliakan. Turunnya di Lailatul Qadar dimuliakan. Turunnya di Mekah, Madinah, maka dua kota ini jadi kota yang istimewa. Kepada siapa Al-Quran Allah turunkan? Nabi Muhammad SAW. Fahamlah kita kenapa beliau begitu istimewa, luar biasa. Pertanyaan terbesarnya, apakah Allah bisa memuliakan kita? Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran yang dulu dibawa oleh malaikat Jibril,
Al-Quran yang dulu turun di bulan Ramadan, Al-Quran yang dulu turun pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran yang dulu turun di kota Makkah dan kota Madinah, Al-Quran yang dulu diterima oleh Rasulullah adalah Al-Quran yang sama yang ada hari ini. Kalau Al-Qurannya sama, maka potensi untuk dimuliakannya juga sangat besar. Artinya, bisa nggak sih Ujung Berung Indah ini jadi kota yang dimuliakan oleh Allah? Kita sudah tahu kok rahasia kenapa Allah memuliakan Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah dimuliakan karena Allah menurunkan Al-Quran di sana. Masalahnya, apakah kita mau membumikan Al-Quran di Ujung Berung Indah? Allah dulu memuliakan Nabi Muhammad SAW karena kepada beliau lah diturunkan Al-Quran. Rasulullah memahami isinya, Rasulullah mengaplikasikan 100% dari Al-Quran. Al-Qurannya sama, ada di depan kita. Masalahnya saya dan kita, Al-Qurannya sama. Maukah kita kemudian memahami, mengaplikasikan isi dari Al-Quran? Karena rahasia kemuliaannya bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya, bukan pada sosoknya, tapi pada Al-Qur'annya. Pada Al-Qur'an. Contoh, ini seandainya saja, seandainya Allah Subhanahu wa taala seandainya sampai hari ini masih belum mengangkat, seandainya masih belum mengangkat nabi terakhir. Adakah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seandainya. Jadi Nabi itu karena dilantik oleh Allah, menerima wahyu, mendapatkan Al-Quran. Sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran, apakah beliau seorang Nabi? Bukan seorang Nabi. Beliau manusia yang akhlaknya baik, istimewa luar biasa. Tapi karena belum mendapat Nabi, beliau belum menjadi seorang Nabi. Yang menjadikan beliau menjadi istimewa, menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi ulul azmi karena Allah muliakan beliau dengan Al-Quran. Beliau manusia yang istimewa sebelum menjadi nabi, tapi keistimewaan beliau berlipat-lipat karena diberikan Al-Quran. Al-Quranlah yang memuliakan semuanya. Berangkat dari sinilah, berangkat dari kita mengetahui bahwa rahasia di balik segala keistimewaan, rahasia di balik segala kemuliaan adalah Al-Quran. Maka kita termotivasi. Saya ingin mengaplikasikan, saya ingin memahami. Karena bagaimana saya mengamalkan kalau saya nggak paham? Saya ingin paham isi Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita mudah memahami isi Al-Quran? Maka di dalam Al-Quran akhirnya oleh Allah dimunculkan kisah-kisah. Dengan kisah-kisah inilah insya Allah kita akan jauh lebih mudah memahami isi Al-Quran. Pertama, karena kita ini punya kecenderungan, saya dan kita semua sebagai manusia punya kecenderungan lebih senang dengar kisah daripada diceritakan nilai. Kalau misalnya diajarkan Bapak, Ibu misalnya jangan jangan zalim ke orang lain. Oh iya. Tapi kalau kita ceritakan, Pak, Bu, ada si fulan. Si fulan ini begini, perjalanan hidupnya begini, awalnya baik, cuma karena begini, akhirnya jadi begini. Oh, jauh lebih enak untuk didengar, jauh lebih enak untuk diterima, jauh lebih mudah untuk kita. Oh, berarti hikmahnya jangan zalim. Oh iya. Dan kita juga kalau ke anak kita lebih mudah untuk menyampaikannya dengan cerita, untuk menyampaikan satu nilai. Itu sebabnya ini Al-Quran yang jumlahnya 114 surat, jumlahnya 30 juz. Kalau dipres ada dalam satu surat. Seluruh ayat-ayat di Al-Quran, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, kalau dipres semuanya, kalau dirangkum ada dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah ini merangkum semua isi Al-Quran. Dalam surat Al-Fatihah ada 3. Kalau kita bagi surat Al-Fatihah, jadi ingin memahami isi Al-Quran, pahami saja dulu Al-Fatihah. Insya Allah kita akan dapat gambarannya. Ada apa di dalam surat Al-Fatihah? Yang pertama, dalam surat Al-Fatihah bicara tentang masalah tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Masalah tauhid.
Pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada alam semesta ini, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Asmaul Husna. Maliki Yaumiddin. Masalah tauhid, masalah keyakinan yang merajai hari pembalasan, mengingatkan kepada hari akhir. Isi dari Al-Quran terangkum dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kita beribadah, salat, saum, zakat, haji, umrah dan seterusnya. Wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau juga saya minta tolong. Kami minta tolong. Dengan apa minta tolongnya? Dengan doa, dengan usaha adalah bentuk nasta'in kita. Ihdinas siratal mustaqim. Menjalankan ibadah dan minta tolong, kita mohon dibimbing di jalan yang lurus. Doa tersimpul di dalam surat Al-Fatihah. Barulah di ayat berikutnya kisah. Di mana letak kisah dalam surat Al-Fatihah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang yang Engkau berikan nikmat. Maka dalam Al-Quran ada kisah-kisah orang-orang yang Allah berikan nikmat. Ghairil maghdub. Maka dalam Al-Quran ada kisah-kisah orang yang dimurkai oleh Allah. Waladdallin. Juga banyak kisah-kisah orang-orang yang tersesat. Siapa saja orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat An-Nisa ada ayat berbunyi begini. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. An'ama Allahu 'alaihim. Di surat Al-Fatihah an'amta 'alaihim. Di surat An-Nisa an'ama Allahu 'alaihim. Siapa sih orang-orang yang Allah berikan nikmat itu? Ada 4. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. An'amta 'alaihim ada 4. Nabiyyin, para nabi. Siddiqin, para siddiqin. Syuhada, para syuhada. Salihin. Maka kita akan menemukan dalam Al-Quran 4 kisah dari An'amta 'alaihim. Kisah para nabi begitu banyak di dalam Al-Quran. Kisah siddiqin, orang-orang yang menjadi ring pertama para nabi, juga begitu banyak dalam Al-Quran. Syuhada, orang-orang yang menjadi ring kedua para nabi, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga banyak di dalam Al-Quran. Kisah syuhada siapa misalnya? Kisah Ashabul Ukhdud. Bukan Ashabul Hudud. Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini dalam surat Al-Buruj misalkan, seorang pemuda yang mengajak kaumnya untuk berubah, tapi akhirnya kaumnya masih belum mau berubah, karena kalau mereka berubah mereka jadi orang beriman. Rajanya nggak suka. Akhirnya kata pemuda ini, kalau memang kehidupan saya itu tidak mengubah kalian, kematian saya mungkin bisa mengubah kalian. Akhirnya kata pemuda ini ke raja setelah berusaha untuk dibunuh, Tuan Raja, Anda tidak bisa membunuh saya. Anda baru bisa membunuh saya kalau saya ditempatkan di padang yang luas, di lapangan luas. Kumpulkan semua orang, tempatkan saya di tiang, ambil anak panah. Kemudian sebelum kau mana, ucapkan Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Kalau engkau melakukan apa yang saya ucapkan, kau akan bisa membunuh saya. Akhirnya dikumpulkan semua masyarakat di satu padang rumput yang luas. Kemudian ditempatkan satu tiang yang panjang. Anak muda ini diikat di atas tiang tersebut. Kemudian raja mengambil anak panah dengan suara lantang. Raja berteriak, Bismillah. Didengar sama semua penduduk. Bismillah, dengan nama Allah Rabbil Ghulam, Tuhannya anak muda ini. Dilepas anak panah, kemudian masuk ke pelipis anak muda tadi. Menyaksikan kalimat, menyaksikan peristiwa ini, akhirnya masyarakat semuanya berubah. Oh, kami percaya kepada Tuhannya anak muda ini, kami percaya kepada Tuhannya anak muda ini. Semuanya beriman. Raja kaget. Ternyata masyarakat berubah. Akhirnya raja membuat kebijakan, instruksi,
buat parit, isi paritnya dengan api. Yang beriman masukkan semuanya ke dalam parit api. Yang menolak untuk kembali ke agama nenek moyang, masukkan semuanya ke dalam parit api. Akhirnya banyak yang dimasukkan ke dalam parit api. Parit api inilah yang dalam bahasa Arab disebutnya Ukhdud. Dalam surat Al-Buruj ada ayat bunyinya Udud, parit api. Hati-hati. Qutila ashabul ukhdud, terkutuklah para ashabul ukhdud, bukan ashabul udud. An-nari dzatil waqud, api yang begitu menyala. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka duduk-duduk menyaksikan pembantaian kaum muslimin yang dibakar di dalam api. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Salah mereka hanya satu, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kriminalis? Bukan. Mereka penjahat? Bukan, karena mereka hanya mengatakan kami beriman, masuk. Ini kisah syuhada, mereka yang mati di jalan Allah. Ada kisah seperti ini dalam Al-Quran. Kalau kisah Nabi sudah jangan ditanya. Insya Allah kalau kita berjumpa di kesempatan berikutnya, satu persatu mungkin akan kita angkat kisah Nabi, kisah Siddiqin, kisah syuhada, kisah salihin. Artinya di dalam Al-Quran itu bukan hanya kisah Nabi. Kisah Nabi ada banyak. Bahkan ada satu surat dari awal sampai akhir isinya cerita semua, kisah semua isinya. Satu surat full. Kalau kita membaca dari awal sampai akhir, ini seperti novel. Berawal dari mimpi seorang anak yang akhirnya mimpinya terwujud. Berawal dari visi mimpi yang akhirnya awalnya berbunyi begini. Idh qala Yusuf li abihi ya abati. Ayat keempatnya. Yusuf berkata, surat Yusuf dari awal sampai akhir kisah tentang Nabi Yusuf. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, idh qala Yusuf li abihi ya abati. Ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kalau dibuat film, tampilan pertama itu tampilan seorang anak yang duduk ngobrol dengan ayahnya. Pak, tadi malam ada mimpi apa deh? Ada mimpi melihat bintang ada 11, terus melihat bulan sama matahari, semuanya sujud ke adek. Oh, kata ayahnya, ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulah kaidah. Nah, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara, nanti mereka akan berbuat licik kepada kau. Ini fragmen pertama dari surat Yusuf. Terus cerita terakhir dari surat Yusuf, Nabi Yusuf duduk di atas singgasana. Ayah dan ibunya, kemudian 11 saudaranya datang sujud. Kata Nabi Yusuf, ini ayat terakhir dari surat Yusuf. Wahai ayahanda, Allah Subhanahu wa taala sudah merealisasikan mimpi saya yang dulu. Awalnya mimpi, akhirnya jadi kenyataan. Mimpi jadi kenyataan. Satu surat isinya tentang kisah. Selain Nabi Yusuf, ada juga kisah Nabi yang begitu banyak tersebar di dalam Al-Quran. Ini juga kita baru cerita globalnya. Satu persatu dalam kisah Nabi Yusuf juga begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kisah yang terbanyak di dalam Al-Quran, kalau tadi satu surat, kisah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ada satu surat, ini komentar para ulama tentang Nabi Musa. Al-Quran ka'annahu unzila ala Musa. Komentar para ulama ketika berkisah menafsirkan kisah-kisah Nabi Musa, komentarnya begini: ka'anna, seolah-olah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Musa. Seolah-olah, saking banyaknya kisah Nabi Musa dalam Al-Quran, seolah-olah Al-Quran ini adalah kitabnya Nabi Musa. Ada satu surat, misalkan surat Al-Qasas,
Mayoritas isinya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ada satu surat juga misalkan surat Thaha, kisahnya juga sama, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada juga kisah Nabi dalam Al-Quran, misalnya kisah Nabi dari sisi keluarga. Misal kita ingin membandingkan dua keluarga Nabi, tapi anaknya beda. Beda itu udah pasti, kalau beda mau beda. Hanya bedanya begini, ini Nabi, sama-sama punya istri, tapi anaknya bisa beda. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Ibrahim Rasul, Nabi Nuh juga Rasul. Bukan sekedar Rasul, Nabi Ibrahim ulul azmi, Nabi Nuh juga ulul azmi. Dua-duanya sama-sama punya istri, dua-duanya sama-sama punya anak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ini peristiwa yang kemarin kita kerjakan. Ayahnya manggil anaknya, "Nak, sini. Bapak mimpi. Bapak menyembelih Ananda. Pendapat Ananda bagaimana?" "Ya bunayya, inni ara fil manam." Saya melihat dalam tidur, mimpi. "Anni adbahuka." Bapak menyembelih Ananda. "Fanzur madza tara." Menurut Ananda bagaimana tentang mimpi ayah Anda? Clear redaksinya, bertanya pendapat. Nabi Ibrahim mimpi itu perintah dari Allah, tapi Nabi Ibrahim gak bilang begini, "Jangan naon Pak, Bapak tadi dititah ke Allah, Bapak tadi perintah sama Allah." Perintahnya sih memang lewat mimpi, Bapak nyembeli ujang kudu nurutnya, jangan banyak protes kan itu. Mana bulut, mana leher sini. Bisa seperti itu, bisa menyampaikan seperti itu. Ini perintah Allah disampaikan. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan? Ayah Anda bermimpi dalam tidur. Bagaimana pendapat Ananda tentang mimpi ayah Anda? Apa jawaban anaknya? Insya Allah kita sudah paham semua, sudah hafal cerita ini. Kata anaknya, "Ya abati, wahai ayah Anda, if'al, kerjakan." Siapa yang nyuruh mengerjakan? Anaknya, bukan bapaknya. Bapaknya hanya bertanya, ibaratnya begini. Kita punya anak perempuan, dipanggil teh, dia sekedap teh. "Aya naon Pak?" Dia sekedap. "Bapak teh tadi ngaos surat An-Nur ieu teh ayat ke-32 kitu tah. Punten, ari saur teh kumaha pendapatna? Naon kitu Pak cikeun baca terjemahan." "Katakanlah kepada para wanita hendaknya mereka menutup aurat mereka." Kita tahu menutup aurat itu perintah Allah untuk perempuan misalkan. Tapi cara kita menyampaikan, saya ingin mengikuti contohnya Nabi Musa. "Teh, fanzur madza taro." Kira-kira menurut teteh bagaimana pendapat ayat ini? Kita tahu sholat berjamaah buat laki-laki apalagi yang sudah balik misalkan di masjid. Bapak teh maca ieu ngaos hadis nanti siga kieu cik ari ku aku mah pendapat aku mah. Kita ingin menyampaikan hadis dengan caranya Nabi Ibrahim. Bisa saja kita bilang begini, Bapak teh maos hadis. Salat yang paling berat buat orang munafik teh salat subuh dan salat isya. Bisa jadi munafik hayu dia. Bisa kita seperti itu? Bisa. Tapi kita mencoba ingin seperti Nabi Ibrahim, bagaimana? Dia fanzur madza tara, ari menurut aku mah siga kieu. Fanzur. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dapat perintah dari Allah, tapi minta pendapat anaknya tentang perintah Allah ini. Yang menyuruh untuk mengerjakan, yang semangat untuk mengerjakan justru anaknya. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah. Insyaallah Bapak akan mendapati saya sebagai orang yang sabar. Ada nabi ngajak anaknya mati, siapa? Di sini ada nabi ngajak anaknya selamat dari mati, nolak. Sama-sama nabi, sama-sama rasul, sama-sama ulul azmi, ngajak mati siap, ngajak selamat dari mati nggak mau. Nolak. Nabi Nuh, ini dalam surat Hud misalnya, surat ke-11 ayat ke-42.
Nabi Nuh lagi berenang, Nabi Nuh sedang berlayar di atas perahu, ombaknya setinggi gunung. Melihat anaknya lagi berenang di kejauhan. Kata Nabi Nuh, "Ya bunayya irkam ma'ana." Pasti dengan nada yang tinggi. Dulu waktu saya belajar baca Al-Quran, kata guru saya begini, usahakan, bukan wajib, usahakan saat membaca ayat ini dengan nada yang tinggi. Usahakan. Kenapa? Supaya lebih terasa suasananya. Naik perahu, ombaknya setinggi gunung, ada orang jauh yang kita panggil. Apa mungkin kita manggilnya pelan-pelan? Jangan ya. Oh, Daniel. No. Pasti akan teriak, "No! No! Sini! Sini naik!" Pasti kan begitu. Untuk dapat suasana itu sebaiknya, kata guru saya dulu, sebaiknya baca ayat ini dengan nada yang walaupun tidak dosa. Tidak dosa kalau membacanya pelan-pelan. Ya bunayya irkam ma'ana, kesini naik dengan bapak ke atas perahu. Boleh? Boleh, tidak berdosa. Misal perahunya Nabi Nuh di ayat ke-41, wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal, dan perahunya Nabi Nuh berlayar di tengah ombak setinggi gunung. Oh, setinggi gunung. Supaya dapat tingginya gunung, sebisa mungkin, dulu kata guru saya, sebisa mungkin dengan nada yang tinggi. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal, dan perahunya Nabi Nuh berlayar di tengah ombak setinggi gunung. Kita juga kalau cerita ke anak kita kan lebih enak ekspresif. Jadi perahunya Nabi Nuh itu berlayarnya di atas ombak tinggi sekali seperti gunung. Kan baru praktik ya. Oh, tapi kalau ceritanya perahunya Nabi Nuh itu ya berlayar di atas lautan, ombaknya tinggi setinggi gunung. Oh, setinggi gunung. Memang tidak ada dosa kalau membacanya lempang. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil, dan Nuh memanggil dalam kondisi seperti ini, memanggil anaknya di tengah kejauhan. Ya bunayya irkam ma'ana, sini, naik ke atas perahu. Kan gitu meren. Apa jawaban anaknya? Kata anaknya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak, saya pengen naik ke atas gunung. Diajak selamat. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Enggak ada yang bisa menyelamatkan hari ini kecuali yang dirahmati Allah. Ketika dialog lagi panas-panasnya, kemudian datang ombak. Wa hala bainahumal mauj. Bahkan qalqalah saja itu bisa menggambarkan bagaimana besarnya bunyi ombak. Wa hala bainahumal mauj. Maka keduanya terhalang dengan ombak. Seperti bunyi ombak. Wa hala bainahumal mauj. Walaupun kalau dalam tajwid jangan beceknya. Mauj. Apa jadinya seorang ayah melihat anak mati di depan matanya setelah berusaha untuk diselamatkan? Sedih pasti. Sedih. Maka ini kata guru saya, membaca ayat berikutnya usahakan dengan nada yang sedih, dengan nada yang pelan. Wa hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Maka Nuh anaknya termasuk yang ditenggelam. Tenggelam itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Atas ke bawah, kata guru saya dulu. Karena tenggelam itu dari atas ke bawah, maka sebaiknya, bukan seharusnya, sebaiknya, dan juga bukan sunnah dan seterusnya. Ini mah urusan seni, sebaiknya dari atas ke bawah nadanya. Fakana minal mughraqin.
Aduh si Ujang, yang ingin kita garis bawahi, kenapa sama-sama Nabi, kenapa sama-sama Rasul, kenapa sama-sama ulul azmi, kisahnya diangkat di dalam Al-Quran, tapi kenapa anaknya berbeda? Yang satu siap diajak mati, yang satu nolak selamat dari mati. Apa yang membuat beda kedua keluarga ini? Yang membuat beda istrinya. Istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Ismail, Hajar. Siti, pakai H besar, bukan H kecil. Kalau Hajar itu batu. Hajar, H besar pakai alif, jim ra. Hajar dari kata hijrah. Hajar. Istrinya Nabi Ibrahim, Hajar, yang jadi ibunya Ismail. Istrinya Nabi Nuh, siapa istrinya Nabi Nuh? Ibu Nuh. Saya juga tidak tahu. Anaknya ini Ismail, anaknya ini yang tenggelam, Kan'an. Sebutlah misalkan Mamah Kan'an. Saya juga tidak tahu siapa nama identitasnya, Ibu Nuh atau Mamah Kan'an. Inilah perbedaan antara dua keluarga ini. Sama-sama Nabi, sama-sama punya anak, tapi ini yang membuat beda. Memang apa perbedaannya? Istri Nabi Nuh, kisahnya diangkat di dalam Al-Quran. Dalam surat At-Tahrim misalkan, pendek hanya satu ayat saja, tapi kisah ini jadi gambaran kita, jadi kata kunci. Oh ternyata ini yang menjadi kata kunci dari surat Hud tadi ayat ke-41 dan berikutnya. Apa kata Allah tentang kisah istri dari Nabi Nuh? Surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang kufur. Siapa perumpamaannya? Istri Nuh, kanata tahta abdain min ibadina salihain. Dua-duanya itu ada di bawah kekuasaan hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, maka keduanya berkhianat kepada Nabi tersebut. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Dua suaminya itu tidak punya kekuasaan di hadapan Allah untuk membela istri-istrinya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila, dikatakan kepada dua perempuan ini, udkhulan nar, masuklah kalian berdua ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama para penghuninya. Suaminya Nabi, tapi istrinya penghuni neraka. Saya bukan panitia surga, saya bukan panitia neraka. Makanya istri Nabi disebut asub neraka, masa istri Nabi disebut ahli neraka? Bukan kata saya, kata Al-Quran. Istri Nabi Nuh diperintahkan udkhulan nar ma'ad dakhil. Ini radikal gitu ke istri Nabi teh. Mana tidak berada begitu ke istri Nabi bila masuk. Bukan kata saya, kata Al-Quran, udkhulan nar ma'ad dakhilin. Masuklah kalian berdua ke dalam neraka. Dan ada ceritanya begini, ahli neraka teh. Malaikat, saya punya kenalan orang dalam di surga. Suami saya sendiri kenalan orang dalam tuh di surga. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Enggak efek walaupun suaminya ahli surga, walaupun suaminya Nabi, enggak efek di depan Allah. Enggak ada istilah kenalan orang dalam nanti di akhir. Ada kisah seperti ini di dalam Al-Quran. Ada lagi kisah, banyaklah kalau kita cerita satu persatu. Intinya, kisah di dalam Al-Quran terbagi menjadi 3. Kisah An'amta alaihim, kisah Maghdub, dan kisah Dhalin. Kisah semuanya. Kisah An'amta alaihim terbagi menjadi 4 dalam surat An-Nisa. Nabiyin, para nabi, Siddiqin, ini orang-orang ring pertama para nabi yang membenarkan para nabi. Kalau Rasulullah misalnya Abu Bakar As-Siddiq, kalau Nabi Isa alaihissalam misalkan istilahnya Hawariyin, Siddiqin. Yang ketiga syuhada,
para syuhada, yang terakhir wassalihin, orang-orang yang saleh. Maghdub, siapa saja yang maghdub? Yahudi contohnya maghdub. Selain Yahudi ada lagi? Ada. Iblis misalkan, iblis maghdub. Iblis terlaknat, iblis terkutuk, iblis masuknya bukan ke dhalin, iblis masuknya ke maghdub. Adakah kisah iblis di dalam Al-Quran? Oh, banyak. Setiap ada kisah Nabi Adam, ada kisah iblis. Ada kisah Nabi Adam, ada kisah iblis. Kisah Nabi Adam dalam Al-Quran setidaknya 6 kali. Ini kalau kita lihatnya ke Nabi Jin, Nabi Adam. Tapi kalau kita lihatnya ke maghdub, iblis yang kita angkat. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30-an muncul kisah iblis di sana. Dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ada kisah iblis di sana. Dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ada kisah iblis di sana. Dalam surat Al-Isra ada kisah iblis di sana. La ahtanikanna dzurriyyatahum, saya akan saya akan buat manusia itu, kata iblis, seperti kuda tunggangan. Dalam surat Al-Kahfi satu ayat saja, Al-Kahfi ayat ke-50 ada kisah iblis di sana. Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Hijr, Al-Isra, Al-Kahfi, surat Toha ada kisah iblis di sana. Dan yang terakhir surat Shad ada kisah iblis. Ada 7 surat yang bercerita tentang iblis yang maghdub. Dan kisah dhalin, kisah orang-orang yang sesat. Juga begitu banyak diangkat di dalam Al-Quran. Jadi insya Allah dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kita akan lebih mudah untuk memahami isi Al-Quran. Kita akan lebih semangat untuk membaca maksud dari tujuan isi Al-Quran. Dan saya yakin dari satu kisah saja yang pendek saja, misalnya seperti tadi kisah istrinya Nuh, satu kisah yang pendek hanya 1 ayat, tapi kalau kita gali maknanya begitu dalam. Tadi kita baru menceritakan saja, hikmahnya belum kita gali. Begitu banyak hikmahnya, insya Allah bisa kita gali dari kisah-kisah Al-Quran. Ini pertemuan muqaddimah kisah-kisah Al-Quran. Sekali lagi, memahami isi Al-Quran berangkat dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kita bagi 3. Yang pertama tauhid, yang kedua ibadah, yang berikutnya doa, yang terakhir kisah-kisah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, dan mudah-mudahan kita bisa jadi semakin dekat dengan nikmat yang luar biasa yang sudah Allah berikan, yaitu